warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kajian tematik yang insya Allah Ta'ala dalam waktu dekat kita akan mendengarkan nasihat dan penjelasan dari guru kita, Ustadz Henry Lensa, Hafizahullah. Singkatnya, insya Allah yang membawa atau memandu acara ini adalah Bapak Dr. Dewa Edi Kresna. Informasi sedikit, beliau sebagai anggota KIPMI dan kesibukannya adalah sebagai dosen fisika di kampus ITB Bandung. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kepada moderatornya kami mempersilahkan waktu dan ruangnya. Mangga Pak Dewa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum kita mulai, saya bacakan sedikit tentang beberapa pengumuman ya, Pak Ustadz Henry Waluyo ya, Henry Waluyo ya, Ustadz Henry. Saya izin untuk mengumumkan beberapa hal sebelum kita mulai kajian pada malam hari ini. Jadi saya bacakan sedikit tentang biografi dan CV beliau. Ustadz Henry, nama lengkap Henry Waluyo Lensa, tempat lahir di Pasir. Pasir ini Kalimantan, Ustadz? Mohon, ya Kalimantan Timur. Kalimantan Timur yang sebentar lagi jadi ibu kota negara yang baru ya? Ya, insya Allah. Beliau lahir pada tahun 1986 atau pada 1406 Hijriah. Berarti 2 tahun setelah saya lahir gitu. Kemudian beliau menyelesaikan S1 di Fakultas Hadits Universitas Islam Madinah. Kemudian dilanjutkan pada S2 Studi Al-Quran dan Hadits di UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga di Yogyakarta. Kemudian beliau adalah perintis dan salah satu dosen kampus Sekolah Tinggi Dirosat Islamiyah Imam Syafi'i Jember pada jurusan ilmu hadis. Kemudian Ustadz Henry Waluyo Lensa juga sedang merintis Sekolah Dasar Quran dan Teknologi Zaid bin Thabit, juga membina konsultasi tanya jawab syariah Masjid Peradaban. Kepada para peserta di malam hari ini, saya ingatkan sedikit bahwa kita akan mendengarkan ceramah dari Ustadz sekitar 1 jam. Kemudian harap untuk beberapa hal diperhatikan untuk mengikhlaskan niat karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian berpakaian sopan dan rapih, memperhatikan apa yang disampaikan materi dan mencatatnya lebih baik karena nanti ada sayembara yang akan saya umumkan sebentar lagi. Kemudian mohon menonaktifkan kamera dan suara selama kajian berlangsung, kecuali Ustadz tentu saja. Jika ingin meninggalkan ruangan atau ingin live, mohon menyampaikan izin beserta udurnya pada kolom chat. Kemudian ya, ada sayembara notulensi kajian dengan beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, peserta wajib mengikuti kajian tematik secara langsung via Zoom yang dibuktikan dengan screenshot ya, atau tangkap layar. Ya, silakan nanti ditangkap layar dengan nama Anda yang jelas, gitu ya, sehingga nanti bisa dibuktikan kepada sayembara, lalu dicatat dalam bentuk ketikan. Batas akhir pengumpulan adalah pada hari Ahad besok 12 Maret pada jam 9 malam atau pada pukul 21 waktu Indonesia Barat melalui kontak WhatsApp 0896 9111 8655 dengan format nama pekerjaan asal. Ya, misalkan Yuda pelajar Bandung, ya, kemudian silakan dikirimkan
dikirimkan transkrip atau catatan saudara kepada nomor tersebut. Notulensi yang terbaik hanya satu yang dipilih oleh panitia pengajian dan berhak mendapatkan penghargaan atau apresiasi sebesar 200.000 insya Allah. Kompetisi ini terbuka untuk putra maupun putri, ya, tetapi nanti hanya satu yang dipilih ya pemenangnya. Kemudian yang ringkas dan juga simpan dengan baik agar bermanfaat. Ya, para peserta bisa mengikuti lebih lanjut pengumuman-pengumuman pada facebook.com/sabilul ilmi atau pada instagram.com/sabilul ilmi. Ada juga grup Telegram yang diharapkan untuk diikuti oleh para peserta, yakni di MT Sabilul Ilmi. Kemudian pada youtube.com/MT Sabilul Ilmi. sabilulilmi@gmail.com. Ya, mengenai kamera tidak diperkenankan untuk dibuka, tetapi nanti tangkapan layarnya bisa ditulis dengan nama Anda saja. Ya, jadi buktinya ini di sini nanti bisa Anda buktikan dengan nama Anda yang tertera pada daftar peserta, gitu ya. Silakan nanti dikirim melalui kontak WhatsApp tersebut, atau jika ada pertanyaan boleh bertanya kepada panitia mengenai hal tersebut, gitu ya, tentang sayembara ini, gitu ya. Oke, supaya tidak terlalu lama, kita mulai saja dulu pengajian kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Hendri Waluyo Lensa, kami persilahkan. Tafadhol. Ustadz, ini saya stop video dulu ya untuk saya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana wa qudwatina wa qurrati a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq innahu la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha innahu la yasrifu anna sayyi'aha illa anta wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ja'alna mafatihal khairi maghaliqash syarri hudatan muhtadin binurika ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati billahi ta'ala, sekali lagi Anda ucapkan kepada panitia semuanya atas kerja kerasnya, atas usahanya untuk menyelenggarakan majelis ilmu ini. Mudah-mudahan kita semua, termasuk orang-orang yang semangat untuk mewarisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ketika meninggal tidak meninggalkan harta yang banyak. Ya ada harta, tapi itu pun diberikan kepada umat. Nah, dan yang Rasul tinggalkan itu adalah ilmu. Nah, makanya siapa yang ngambil wasiat atau tarikah peninggalan Rasulullah itu sungguh orang-orang yang beruntung. Ya walaupun sih ilmu itu nggak kayak dolar ya atau euro. Kalau kita dapat dolar, dapat euro itu bangga ya, keren gitu. Kalau dapat ilmu kayaknya biasa aja.
Makanya ada kata-kata bedanya dokter sama dokter katanya. Kalau dokter itu banyak pendapatan, kalau dokter banyak pendapatnya. Nah, itu cuma bercanda ya. Tapi intinya kita sebagai muslim memang nggak boleh berhenti dari menuntut ilmu. Nah, apapun status kita, kedudukan kita, kita harus semangat untuk menuntut ilmu. Kan menuntut ilmu fardu kifayah, bukan fardu kifayahnya. Kita mau nggak derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pastikan mau. Ya, kalau mau, mari kita berlomba-lomba dalam menuntut ilmu ini, tapi yang terpenting mengamalkannya. Fastabiqul khairat. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Jadi untuk yang baik-baik, ya, apalagi ilmu sesuatu yang sangat baik diperintahkan. Yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung Allah yang suruh, motivasinya langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan bukan motivasi, perintah. Ya, Allah mengatakan kepada Rasulullah, wa qul, katakan Muhammad, maksudnya sampean tuh kalau berdoa apa? Robbi, Tuhanku, zidni, tambahkan untukku apa? Ilma. Robbi zidni ilma. Singkat. Robbi zidni ilma. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Allah perintahkan agar senantiasa haus, minta tambah terhadap ilmu. Nah, biasanya kan kita minta tambahnya harta. Kayak kata Rasulullah, kalau udah punya 1 lembah emas, mau 2 lembah, udah punya 2, mau 3 lembah, itu fakta. Fakta. Kapan berhentinya kalau udah tertutup mulutnya sama tanah, udah mati. Ya, tapi apakah semangat kita untuk ilmu itu sesemangat kita cari karir yang bagus, ya, cari harta yang banyak? Ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk hal ini, karena memang berat. Ya, walaupun penuntut ilmu itu followernya banyak sekali, ya, ya, bukan follower nggak jelas atau apa, mesin, ya, followernya siapa? Malaikat. Malaikat tuh nggak bermaksiat sama Allah, jumlahnya banyak, ya, itu. Bahkan malaikat sangat ihtiram. Ya, walaupun penuntut ilmu itu mungkin biasa-biasa aja, nggak terkenal, biasa aja, uangnya juga pas-pasan, ya, tapi karena dia penuntut ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmu, itu malaikat, ya, yang agung, ya, bahasa hadis itu kiramin bararah, bahkan dalam Al-Quran kiram, yang mulia-mulia itu, ya, di atas presiden yang pasti, di atas orang kaya, ya, Elon Musk lewat tuh, apalagi dia nggak beriman, ya, malaikat tuh mulia banget. Ya, kiram, karim, namanya kiram. Ya, kemudian apa? Bararah, yang baik-baik. Followernya orang baik. Ya, kan kalau kita ingin cari follower itu harus serabutan. Kalau ingin banyak ya semuanya harus ngikutin dia. Ya, demi pendapatan, yang penting banyak follower, apa aja dilakukan karena dapat poin. Ya, dapat like banyak, dapat duit nanti per bulan. Nah, ya, ini penuntut ilmu mungkin dia nggak dikenal kayak Nabi Khadir. Nabi Khadir lambang ilmu, dia mungkin tidak terlalu terkenal, tapi dia aksinya ada, dia mengamalkan ilmunya. Bagaimana dia pandai menata hati, bahkan Nabi Musa pun suruh berguru lagi kepada yang tidak viral itu. Nabi Khadir cari-carinya susah, di pantai lagi. Ya, terus mengamalkan ilmunya, amar ma'ruf nahi munkar, raja-raja zalim, bagaimana supaya nggak sampai ke masyarakat. Jadi baca berita juga. Nah, yang maksudnya tahu apa yang terjadi sehingga bisa menghalangi kezaliman, sehingga raja zalim tidak semena-mena melakukan kezaliman kepada orang-orang miskin. Ya, terus orang-orang fakir harus didata, jangan sampai nggak ada yang ngurus, ya, anak yatim. Itu tugas ahli ilmu. Nah, jadi itu ya. Jadi untuk sedikit mukadimah
Jadi habis ini semangat untuk ilmunya, bukan sebenarnya sudah semangat, insya Allah semangat lagi, insya Allah. Jadi jangan sedih kok sendirian. Berapa biji berapa ini, berapa orang ini, 20. Rame dah, rame itu kalau ribuan, ratusan. Rasulullah kalau dakwah rame-rame pertama kali juga enggak sih, berapa orang itu keluarga dekatnya aja, istrinya. Istri ya biasanya dukung suami salah juga kadang-kadang diikutin, ya. Istri, terus orang yang diasuh sama Rasulullah, anak kecil Ali bin Abi Thalib, ya, teman akrab paling yang dengerin, ya. Ya nggak enak banget gitu ya. Ya tapi itulah. Jadi kita bukan banyak-banyakan, tapi kita istiqomah dan tidak putus, itu saja. Jadi terus semangat. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwani wa akhwati fillahi jalla wa'ala. Jadi tema kita ini orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Baik, sebelumnya untuk menuangkan tema tersebut, apa landasannya? Landasan yang umum, payung umumnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang teman-teman sudah hafal semua. Ya, dulu waktu SD, kalau setiap mau berpisah dengan guru, ya, pulang sekolah itu baca surat ini. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wal asr, demi waktu. Jadi subhanallah, karena kita ini hakikatnya usia. Kalau nggak ada usia kita ya nggak ada kita. Ya karena ada usia makanya kita apa, dianggap ada, seperti itu. Dan masa balik itu awal kita dicatat beramal soleh atau nggak beramal soleh. Kalau sebelum balik mau ngapain belum dicatat, tapi orang tuanya yang dicatat. Nih anaknya nggak sembahyang didiemin aja, anaknya kelayapan, ya, bergaul bebas, melanggar syariat dibiarin aja. Akhirnya salah pergaulan atau salah yang dilihat, yaitu orang tuanya tanggung jawab. Tapi kalau anaknya seandainya belum balik, maka apa-apa, nggak ada dosa. Ya. Nah, tapi sebelum balik pun harus sudah dididik. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu penting. Kita ini yang paling penting dalam hidup kita ya waktu ini. Nah, makanya demi waktu, kata Allah Subhanahu wa taala. Katanya orang-orang negara-negara yang maju itu sangat menghargai waktu. Ya, guru ngajar karena dia mempunyai keahlian ya betul-betul dihargai waktunya, pengorbanannya untuk kemajuan peradaban satu negara tersebut. Akhirnya maju juga negaranya. Nah, walaupun mungkin masalah dunia, ya tapi sama masalah agama juga gitu. Waktu, apalagi nanti ada waktu yang super, waktu yang luar biasa. Jadi kalau hari-hari satu minggu itu ada hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Nanti kalau dalam tahun tuh ada bulan-bulan, dari 12 bulan, nanti apa bulan yang paling berharga? Apa itu? Bulan Ramadan. Ya. Bulan Ramadan 10 hari terakhirnya luar biasa waktunya. Ya. Karena juga nanti ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. Nah, itu waktu-waktu. Kalau nggak dimanfaatin, ya rugi pasti. Nah, ya kemudian di sini innal insana lafi khusr. Sungguhnya manusia itu semuanya dalam kerugian. Memang mau orang non muslim, orang muslim kafir ya, non muslim atau kafir, orang kafir ya, orang muslim ya, siapapun kalau nggak memperhatikan waktu dia rugi. Ya, rugi. Nah, dia akan rugi. Orang kafir ruginya berlipat, rugi dunia dan akhirat. Orang muslim ketika bermalas-malasan, ya nggak punya etos kerja, ya akhirnya dunianya nggak dapat dia. Walaupun dunia itu penting juga. Cuma jangan sampai
dunia tidak dijadiin jembatan untuk akhirat, atau justru kita masuk neraka gara-gara fokus ke dunia atau serakah untuk menguasai isi dunia ini. Ya, jadi kalau kita nggak manfaatkan waktu dengan baik, ya nggak tahu mana waktu yang bagus, ya waktu yang lebih daripada waktu yang lain, ya atau usia kita itu kita biarkan begitu saja, maka kita dalam kerugian. Khusrin, ya khosira, ikhsaru artinya merugi, khusrin dalam kerugian. Nah, jadi memang kita ini aslinya cari untung untuk di dunia dan akhirat. Makanya kalau kita itu dengan Allah itu jual beli, apalagi mujahidin, ya orang berjuang jalan Allah. Nah kita semua kalau bersungguh-sungguh menjalankan syariat Allah, kita juga berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini jual beli sama Allah. Nah, sudahkah harta kita, jiwa kita jual kepada Allah, Allah beli dengan surga, dengan surga. Nah, ya, nah salah satu yang akan membuat manusia itu mulia banget nanti di surga itu ibadah satu ini, ibadah puasa di bulan Ramadan. Kalau nggak betul-betul diperhatikan ya rugi banget. Kata Allah dalam hadis qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan ibnu Adam itu untuk dia. Maksudnya apa? Maksudnya ya balasannya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Nah, ya kecuali puasa illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya. Nah, padahal ya semua ibadah itu yang ngambil manfaat pertamanya siapa? Ya manusia itu sendiri. Ya manusia itu sendiri. Tapi kata Allah saking agungnya puasa, fa innahu li, puasa itu untuk aku. Seolah-olah Allah perlu, padahal Allah nggak perlu sama ibadah kita. Seandainya manusia pertama sampai manusia terakhir, siapa manusia pertama? Adam alaihissalam. Ya, ya sampai manusia terakhir, siapa manusia terakhir? Wallahu a'lam. Ya, nanti ada manusia terakhir masuk surga, itu orang Islam pasti ya. Ya, surganya paling bawah tapi merasa paling bahagia, masya Allah. Ya, jin pertama sampai jin terakhir, semua malaikat semuanya bertakwa sama Allah sebagaimana bertakwanya seorang yang soleh. Orang paling soleh siapa? Orang paling soleh Nabi Muhammad. Ya, kalau orang paling soleh Nabi Muhammad. Ya, malaikat paling soleh Jibril. Semua itu manusia dan jin. Nah, nyembah Allah nggak akan mengurangi, nggak akan menambah kemuliaan Allah. Sebaliknya, manusia pertama, manusia terakhir, jin pertama, jin terakhir, semuanya jadi manusia paling jahat, paling durhaka, paling musyrik, ya, paling keras syiriknya. Nah itu nggak akan bisa mengurangi kedudukan Allah Subhanahu Wa Taala, kemuliaan Allah nggak kurang dikit tuh. Jadi kita sendiri sebetulnya ya yang perlu. Nah ayat ini sejalan dengan hadis qudsi yang lain ya. Innal insana lafi khusr. Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam hadis qudsi, ya ibna Adam, wahai anak Adam, kullukum dhalun, semua kalian itu sesat. Ilaman ada itu fastahduni, kecuali yang dapat hidayah, mintalah hidayah kepada. Ya, kullukum arin ilaman kasautuhu fastaksuni aksuku. Semuanya kalian itu tidak berpakaian, ya, telanjang kecuali yang mendapatkan pakaian. Pakaian itu pakaian beneran dan pakaian keimanan. Ya, walibasut taqwa dzalika khair. Pakaian ketakwaan. Ya, semuanya ya memang kita itu kurang kita itu berada dalam sesuatu yang tanda kutip ya kurang. Kayak manusia itu tabiatnya kurang ya, manusia tabiatnya pelupa, tabiatnya itu salah. Nah makanya kita harus senantiasa dekat sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan apa? Dekat sama Allah, dekat sama Allah dengan apa? PDKT dengan apa? Dekat sama Allah dengan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh. Nah, yang nggak akan merugi orang yang dapat hidayah dari Allah, orang yang dapat pakaian dari Allah, dapat petunjuk dari Allah, ya. Nah, itu ya, iman dan amal soleh. Illal ladzina amanu wa amilu sholihat. Ya, kecuali yang beriman dan amal soleh. Amal soleh yang paling utama salah satunya ya rukun Islam.
Rukun Islam yaitu puasa ini. Nah, kemudian nanti apalagi pengembangan dari nilai-nilai rukun Islam tadi itu dari sholat sampai haji. Ya, dari sholat sampai haji. Asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, lambang imannya. Iqamis shalah, ita'iz zakat, shaum Ramadan. Ya, kemudian wa hajjil bait man istata'a ilaihi sabila. Ini harus punya dampak sosial. Nah, sholatnya harus mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Hajinya harus mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Zakatnya harus mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ibadah semua ini punya hubungan semua ada hubungannya. Nah, salah satu ibadah yang mulia setelah sholat ini apa? Puasa. Ya, kalau sholat Allah langsung meminta Nabi Muhammad naik ke atas, bukan minta, ya menyuruh Jibril jemput Nabi Muhammad ke atas, dikasih perintah sholat. Nah, puasa ini Allah yang akan balas langsung, dan Allah mengatakan itu untuk saya. Yang lain itu seolah-olah untuk manusia. Padahal enggak juga, ya. Apa? Semua ibadah ya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ala kulli hal itu yang harus kita pahami. Jadi asalnya memang kita semua itu rugi. Puasa nggak puasa, sejak kita balik, kalau kita nggak istiqomah dengan iman dan amal soleh, kita merugi. Ditambah lagi kita nggak melaksanakan yang wajib. Jadi ketika kita nggak melaksanakan yang wajib, ya tidak memanfaatkan Ramadan dengan baik, atau tidak puasa Ramadan, masih banyak umat Islam nggak puasa Ramadan, ya, akhirnya kita merugi, ya, kita sangat merugi. Itu jadi secara umum payung besarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi amal soleh, nah, kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu amal ma'ruf nahi mungkar. Dakwah, semua dakwah, amar nahi mungkar, menyebarkan kebaikan. Nah, itu. Jadi hidup kita itu sih iman, amal soleh. Nah, kenapa ada tawasau bil haq, ya, tawasau bis sabr, dakwah? Ya karena dengan itu kita bisa menjadi khalifah Allah di atas muka bumi ini. Kita bisa melaksanakan amanat Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak dengan itu, ya kita nggak bermanfaat. Nah, pahala kita sedikit. Makanya Allah ciptakan Nabi Adam, bumi diciptakan sebelum Nabi Adam, memang ada misi untuk mengelola bumi ini sebaik-baiknya dengan sujud kepada Allah. Makanya dalam hadis diterangkan, Rasul mengatakan waju'ila liyal ardu masjidan wa tahura, dan bumi itu dijadikan masjid dan suci. Jadi di atas muka bumi ini kan nggak boleh bersyirik. Jangan larung sesaji justru di laut, kan katanya 3/4 ya. Terus 3/4 bumi ini air. Malahan di laut sana berbuat syirik, bermaksiat di laut sana, ya, atau dikerok saja gas alamnya dari laut, semua batu baranya, Allah nggak disembah. Kenapa? Ya karena nggak ada imannya tadi itu. Nah, padahal daratan, udara, semua itu harusnya membuat kita tahu tentang hakikat kita. Ya, jadi orang paling kaya sedunia Elon Musk itu sekarang, ya, versi sekarang. Besok mungkin bisa jadi paling miskin kalau bangkrut. Nah, itu pernah ditanya, menurut kamu hidup itu apa? Bingung, dia nggak jawab. Lagi diwawancara. Kalau kita jelas banget, hidup itu jelas. Hidup itu untuk mati, untuk bertanggung jawab di hadapan Allah. Padahal orang cerdas, banyak duitnya, kerja keras, mungkin nggak tidur, mungkin waktunya kayak nggak 24 jam, ya, 48 jam mungkin kayaknya. Tapi pertanyaan yang begitu bingung. Kenapa? Karena hatinya kayak udah kayak nggak ada akhirat. Hanya ingin memuaskan kerja kerasnya. Nah, ya, jadi itu. Jadi iman dan amal soleh. Nah, di sini ada sedikit faedah. Yang dimaksud amal soleh di sini, kriteria amal soleh itu, satu, harus bermula dari niat yang bagus, solihul niyah. Ya, jadi sesuatu disebut amal soleh kalau satu solihun niyah, niatnya bagus, ikhlas karena Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua hidup matiku, sebelumnya ibadah tadi, sholat, sembelihan, hidup mati untuk Allah. Nah,
Keren. Itu ditutup dengan apa? Mahya wa mamat, hidupku dan matiku lillah, hanya untuk Allah. Jadi lillah itu cari ridho Allah. Lillah itu kalau untuk Allah ya harus sesuai dengan ajaran Allah. Nah, ya. Jadi yang pertama sholihun niyah. Kemudian bisa disebut amal soleh kalau sholihul kaifiyah. Ya. Sholih. Nah, nanti kaidah ini bisa diterapkan untuk semua ibadah. Ibadah mahdhah, ibadah ghairu mahdhah, ibadah yang berhubungan dengan rukun Islam, sholat, puasa, zakat, ya, haji, atau ibadah-ibadah muamalah, jual beli, ya, ta'awun, tolong menolong, pinjam minjam, ya. Yang kedua, wasolihu al kaifiyah, caranya harus ya soleh juga, caranya harus soleh juga. Nah, makanya ada Nabi itu sering jelasin beberapa kali ke sahabat sampai langsung naik mimbar ngomong shollu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Itu apa? Supaya kaifiyah sholat kita mengikuti kaifiyah sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kalau bukan Rasulullah siapa lagi yang mau ditiru? Fabi ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Kita mau dengan apa lagi? Perkataan apa lagi ya? Ya, dengan Al-Quran, dengan Sunnah, itu yang nomor satu. Ilmu yang lain itu cabang dari Al-Quran dan Sunnah, itu usul fikih-fikih semua, waid semua itu ya untuk berkhidmah pada Al-Quran dan Sunnah Rasul itu. Nah, jadi sholihul kaifiyah disebut. Puasa juga sama, makanya harus niatnya harus benar, kaifiyahnya harus benar, jangan sembarangan puasa-puasa. Ya, puasa yang nanti nggak diperintahkan ya jangan dipuasain. Ya, kemudian tentang sebetulnya garis besarnya dua ini, sholihun niyah, sholihul kaifiyah, yang lebih dikenal dengan apa? Ikhlas wal ittiba', al-ikhlas wal ittiba' atau al-mutaba'ah. Nah, ini dua ini sebenarnya. Tapi dikembangkan lagi yang ini sebetulnya sholihul kaifiyah, masuk lagi nanti apa? Yang disebut amal soleh itu kalau dia bermanfaat, ya, sholihul manfaah. Ya, sebetulnya kalau nggak bermanfaat nggak soleh sebetulnya. Jadi ini yang harus kita pikirkan. Jadi bagaimana ibadah kita itu bermanfaat bukan untuk diri kita saja, tapi untuk siapa? Alam semesta. Karena konsep kita itu rahmatan lil alamin. Makanya umat Islam itu harus global berpikirnya. Karena Nabi Muhammad itu nabi global, diutus untuk semuanya. Ya. Rahmatan lil alamin. Ya. Jadi manfaat kita harus terasa oleh semua orang. Tetangga harus merasakan manfaat kita. Jangan baca Quran nanti tadarus nih banyak disepelekan, tadarus habis isya sampai subuh keras-keras. Ada orang mau tahajud akhirnya nggak khusyuk. Ada yang sakit gigi akhirnya nggak khusyuk juga sakit giginya. Sakit gigi nggak khusyuk itu gimana? Ya maksud nggak bisa tidur, tambah sakit. Ya kan kata Nabi nggak boleh kita mengangkat suara keras-keras kalau kita lagi sama-sama bermunajat sama Allah. La yarfa'u ba'dukum ala ba'd bil Qur'an kullun yunaji rabbahu, kata Nabi. Ya, ada caranya. Kita jangan semangat-semangat, oh kan baca Quran nih, tadarus kamu ngelarang. Ngelarang, tapi ada caranya. Jangan sampai ibadah kita tadi itu nggak ada manfaatnya. Mungkin sama kita ada manfaat, mungkin. Tapi kalau orang nggak ada manfaat, kurang bagus. Makanya nanti ada surat yang lain, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kamu tahu nggak orang yang mendustakan agama? Ya, sholat tapi sholatnya itu tadi lalai, nggak serius ya. Ya. Terus apa? Nggak ada manfaatnya untuk orang, bahkan nyakitin orang. Ya. Nyakitin orang, ya, menghardik anak yatim. Nah, subhanallah, orang kafir pun nanti merasa dia itu gara-gara nggak ngasih makan fakir miskin itu masuk neraka gara-gara itu. Nah, silahkan nanti buka apa firman Allah Subhanahu Wa Taala, ma salakakum fi saqar, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Ini semangat utamanya nanti kita manfaat, kita bermanfaat bagi orang. Makanya nanti suruh zakat fitrah, bantu orang-orang yang nggak mampu. Nah, ini sesuatu yang minimal.
itu bisa lebih besar lagi. Umat Islam bagaimana supaya mengurangi angka pengangguran, harus pikirkan supaya umat Islam itu tinggi-tinggi cara berpikirnya, akhirnya nggak dijajah oleh pemikiran Barat. Akhirnya kita kayak minder, orang Barat maju ahli mesin sehingga mereka didatangkan dari sana karena kita bodoh-bodoh semua. Ini yang buat mesinnya Cina, ya harus dari Cina yang kerja. Ayo mana umat Islam, buktikan sarjana-sarjana Islam kemana? Nah, rahmatan lil alamin. Jadi harus bermanfaat. Itu minimal 3 itu ya. Ya. Nah, sebenarnya ada satu lagi tambahan. Jadi amal soleh itu tadi kalau kaifiahnya bagus, solihun niyah, solihul kaifiyah, terus manfaat, ya. Kemudian satu lagi ada makna makna tajrid, kita menjadi pelopor gitu ya. Jadi pelopor, umat Islam harus jadi pelopor. Nah, harus jadi pelopor. Sesuatu yang baru tapi tidak bertentangan dengan payung syariat, jangan kalah kita juga. Harusnya pun kita pikirkan. Nah, begitu. Jadi harus ada kita berinovatif, inovasi gitu ya, berinovasi. Tapi bukan sholatnya inovasi, bukan. Tapi makna dari sholat, gimana sih sekarang sedekah supaya cepat sampainya ke semua orang tuh gimana tanpa menyakiti hati orang yang menerima. Ya, gimana sih supaya cepat ya menurunkan angka kemiskinan tuh gimana? Nah, ini kan harusnya tugas kita umat Islam. Ya. Nah, dulu Rasulullah sangat perhatian. Ini ketika habis perang Badar, ada orang-orang musyrik jago tulis baca. Orang-orang Islam nggak sekolah. Masih miskin di Madinah, nggak sekolah, tapi harus berpendidikan. Akhirnya apa? Lu tawanan kalau mau bebas, ajarin anak-anak baca tulis. Saya ngajarin orang kafir. Orang musyrik. Tapi Rasulullah, karena itu hajat yang penting. Harus pinter. Biar kita nggak dijajah sama Quraisy. Nah, Quraisy kan pinter-pinter. Makanya ketika tokoh-tokoh Quraisy yang pinter-pinter itu masuk Islam, Islam langsung lebih cepat. Jayanya Khalid bin Walid masuk Islam, ya. Amr bin As-nya masuk Islam, Ikrimahnya masuk Islam, Abu Sufyannya waduh langsung surut. Nah, kenapa? Karena dulunya dia orang pinter, punya pengetahuan. Awal-awal juga sama Mus'ab bin Mus'ab. Nah, kemudian Bilal, ya. Intinya orang-orang yang punya semangat yang luar biasa. Nah, jadi itu ya makna amal soleh. Dan puasa kita nanti harus solihu, niat, solihul kaifiyah, terus manfaat. Makanya nanti Nabi itu bukan sekedar baca Qur'annya kok yang kencang di bulan Ramadan. Ya, kalau ketika Nabi pas mau meninggal itu Nabi tadarusunnya khatamnya 2 kali, Jibril langsung mudarosah sama Nabi. Nabi baca, Jibril dengar, tasmi gitu ya. Nah, fokus ke Quran. Tapi sedekahnya juga itu lambang kemanfaatan di bulan Ramadan. Nah, ini juga sebetulnya ada makna di balik itu. Berarti umat Islam juga sedikit-sedikit, sedikit-sedikit harusnya ada juga persediaan untuk nanti sedekah lebih keren lagi di bulan Ramadan. Ya, Nabi itu dermawan. Kata Bunda Aisyah, karena ajwad di Ramadan. Lebih semangat lagi Nabi, lebihan lagi di Ramadan. Shoot, seperti angin. Push. Nah, kalau kita jadi berbuat. Nah, punya jiwa sosial yang luar biasa di Ramadan nampak. Ya, tapi kalau kita nggak punya sesuatu, bagaimana kita mau bermanfaat? Ya, tapi kalau udah berusaha, kita cuma bisa ngasih 1 biji kurma, kita bisa cuma ngasih 1 jus minuman, ya nggak apa-apa. Yang penting kita udah berusaha. Ya, 1 dirham bisa mengalahkan 1000 dirham, bahkan 100.000 dirham kata Nabi. Nah, karena Allah melihat dari kesungguhan kita dan kualitas kita. Nominalnya ya memang Allah takdirkan ada yang kaya, ada yang pas-pasan, ada yang memang kekurangan. Nah, jadi bagaimana nanti puasa kita harus mengandung ini? Coba dipikir supaya manfaatnya lebih banyak. Bukan untuk diri kita sendiri, untuk anak istri kita, untuk tetangga kita yang paling dekat lebih berhak merasakan kebaikan kita.
Nah, khairun nas anfa'uhum linnas. Terus silakan inovasi dalam hal-hal yang mubah yang dalam apa namanya masih dalam payung syariat. Ya mohon maaf dulu kan Indonesia itu dulunya kerajaan Islam gitu. Islam kuat lah. Jadi tulisan-tulisan manuskrip ya itu pakai bahasa Arab, bangga dulu umat Islam untuk tulis IPA pakai bahasa Arab semua ya, walaupun Arapegon sebagian itu. Sekarang udah nggak pede ngomong bahasa Arab. Katanya bahasa Arab itu bahasa kadrun, katanya bahasa pedang pasir. Dia kenapa? Ya karena umat Islam sendiri yang menjauh dari nilai-nilai keimanan. Nah, kenapa? Ketika penjajah datang dengan ilmu pengetahuan, ya, dengan teknologinya setelah revolusi industri, akhirnya umat Islam minder, akhirnya ngikut caranya, pendidikannya semua. Ya, yang baik anu kita nggak apa-apa diikutin yang baiknya, ya, yang baiknya nggak apa-apa, yang positifnya, yang nggak boleh kita ngikutin dalam ibadah mereka yang jelas dilarang. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Itu umum. Tapi kalau ahli kitab semangat, punya etos kerja, disiplin, bagus, ya nggak gampang menyerah, gagal coba lagi. Nah, bagaimana kemarin itu alat ini bisa nangkap ikan cuma sekilo aja, besok gimana bisa 1 ton, bagaimana bisa berjuta-juta ton, nah bagaimana itu harus ada inovasi biar nanti kita mengangkat nama baik umat Islam juga. Nah, karena itu kita kan umat yang dikeluarkan sama Allah, para sahabat sampai umat akhir zaman secara tegas selalu mengatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia. Sebelumnya Allah muji Bani Israel. Bani Israel memang pintar-pintar, IQ-nya tinggi-tinggi, memang orangnya telaten-telaten. Sampai sekarang keturunan Bani Israel itu sampai sekarang orang-orang yang tinggal di apa namanya Israel sekarang ya itu mau pintar-pintar, makanya mereka sombong. Nah, bagaimana kepintaran kita itu nggak sombong tapi kita mengayomi. Nah, harus dibuktikan. Nah, kita diberi sama Allah otak cerdas, harus bermanfaat untuk Islam, bukan untuk justru menjatuhkan Islam itu sendiri. Kenapa? Karena dia salah guru atau salah belajar, salah metode belajar. Nah itu kemudian ayat itu kita baca ya. Jadi puasa kita kalau nggak sorihun niat, nggak sorihul kaifiyah, kita merugi. Ya, apalagi nggak ada niat sama sekali. Dia nggak mau puasa, besok saya mau kerja, padahal kerjanya nggak berat-berat amat. Ya, kalau jihad nih, memang jihad ya boleh berbuka puasa, nanti diganti di hari berikutnya. Ya, tapi ini kerja-kerja itu aja. Ya, akhirnya kita nggak puasa, jangan. Nah, itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Rasulullah pernah dibawa Jibril naik ke gunung tinggi. Nah, kemudian Rasul mendengar orang-orang yang teriak-teriak kesakitan diazab, kemudian ada orang lagi digantung, mulutnya keluar darah. Ya, kakinya itu mata kakinya digantung kayak sapi gantung tuh, kalau lagi dikulitin kan mata kakinya atau kakinya di atas. Ya, mulutnya berdarah. Ya, apa kata Nabi? Siapa itu wahai Jibril? Ya, kata Jibril itu orang yang berbuka sebelum waktunya. Jadi puasanya itu kayak gak serius. Bahkan di akhir zaman itu bukan gak serius puasanya, nanti ada orang beragamanya gak serius karena apa? Korbannya itu korban lingkungan, korban pendidikan, korban salah sistem. Akhirnya apa? Agama buat main-mainan, dibilang mabuk agama lah. Kalau dulu orang munafik yang ngomong gitu, dulu sahabat tuh diejek sama orang munafik itu mabuk agama orang Islam itu, sahabat itu. Ya, gurroha ulaidin. Nah, itu ketipu sama agama katanya orang. Muhammad sama teman-temannya itu ketipu agama. Sekarang agama itu kayak jadi penghalang kemajuan. Itu kan bisikan iblis. Kita harus buktikan. Nah, kita jangan begitu juga. Memang ada orang kayak nama agama, pedok agama untuk tidak menyayangi orang, tidak mengasihi orang, kasar sama orang, galak sama orang, bahkan menganiaya orang lain. Ada memang seperti itu. Tapi agama Islam tidak seperti itu. Nah, jadi kalau dia janji Allah dalam Al-Quran itu palsu, ya nggak usah bawa-bawa, makanya nggak bisa dijadikan landasan Quran itu. Nah, jadi mawa dan Allah wa Rasuluhu illa gurura, apa yang dijanjikan Allah dan Rasulnya itu cuma tipu-tipu. Lah, sekarang banyak banget ngomong begitu, ada lah, ngeri
kadang-kadang berpengaruh. Nah, ya mungkin juga karena faktanya umat Islamnya santuy-santuy, tidak berpikir, ya, tidak mengamalkan apa-apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran dan Sunnah itu. Ya termasuk saya, mudah-mudahan Allah mengampuni saya. Nah, tapi tugas kita sama-sama untuk perbaiki diri. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabar. Kedua, nah, kenapa kita harus pikirkan supaya kita nggak jadi orang rugi? Kan Rasul sudah ingatkan. Nah, tadi payung umumnya surat Al-Asr, kemudian kita turun ke hadis Nabi riwayat Imam Tirmidzi, ya, hadis Hasan, ya, dari Abu Hurairah. Rasulullah pernah ngomong, ya, ingetin, rogi ma'an furojulin, celaka atau rugi banget itu, ya, laki-laki atau seorang itu rugi banget. Zukir tu indahu falam yusalli alayya. Dengar namaku disebut, dia nggak sholawat. Nah, ini juga hal-hal yang sebetulnya penting, tapi kita anggap sepele. Kita dengar Nabi Muhammad nggak mau ngucapin Allahumma sholli ala Muhammad, atau nggak sholli wassalim alaihi, nggak mau bersolawat, ya, nggak mau bersolawat itu kata Nabi orang yang rugi, rogi ma'anfu rojulin, rugi, sejajarkan dengan nanti dengan yang nggak puasa atau dengan yang masuk Ramadan tapi belum diampuni dosanya. Yang pertama, rogi ma'anfu rojulin dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Yang pertama, aku disebut, dia nggak sholawat. Makanya ahli hadis itu sangat senang, bangga dengan apa yang dipelajari, ya. Kenapa? Karena dia baca hadis terus, ya, baca hadis terus, ya, dia bersolawat terus kepada Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Ya, kita semua juga harus sering bersolawat. Nah, nggak mesti harus masuk fakultas hadis, bukan berarti seperti itu, tapi memang kita harus menjadikan hadis itu sebagai tuntunan kita mempelajarinya, fikih-fikihnya, apa yang bercabang dari situ untuk kita jadikan patokan dan pedoman. Nah, kemudian yang kedua kata Nabi, rogi ma'an furujudin dakhala alaihi Ramadan suman salakha qabla an yughfar lahu. Terus rugi banget orang yang dia masuk Ramadan itu masih hidup. Kita berapa hari lagi? Syaban, ya. Nah, sudah lewat nih Syaban, kita akan masuk ke Ramadan. Mudah-mudahan kita sehat. Nah, jangan sampai Ramadan selesai nanti kita masih bernapas sehat kuat, dosa kita belum diampuni. Nah, di sini mengisyaratkan. Jadi Ramadan itu memang momentum untuk kita hapusin dosa. Jangan sampai justru Ramadan momentum kita buat dosa. Karena ada momentum untuk buat dosa justru Ramadan. Ya, ganggu-ganggu orang malah, ya, teriak-teriak. Nah, harusnya ini jadi momentum kita bermanfaat. Nah, jadi momentum kita diampuni dosa-dosanya. Suman salakha qabla an yughfaralah. Kemudian yang ketiga, tentang birrul walidain. Ragiman furajulin adraka indahu abawahu kibar. Naam falam yudkhilahul jannah. Ya, rugi banget orang yang bapak, emak, sama abahnya masih hidup, dia menangi bahasa Jawa, ya. Ketemu sama kedua orang tuanya dalam pernyataan lain, Abdurrahman bin Ishaq rawi mengatakan kalau nggak salah Rasul yang hadisnya saya dengarkan ada tambahan au ahada. Jadi pokoknya orang yang orang tuanya dulunya masih hidup, dia bisa berbuat baik, dia nggak full berbuat baik sama orang tua. Nah, itu rugi banget. Nah, ini yang disebutkan Nabi ini di sini, cinta Rasulullah, ya. Kemudian cinta kepada diri kita sendiri, ini amal soleh Ramadan ini sama orang tua kita. Jadi setelah tauhid itu memang orang tua, ya, hak Allah, hak orang. Ini Islam itu luar biasa ajarannya. Ya, kenapa kita suruh salawat pada Rasulullah? Suruh ingat Rasulullah terus. Jangan juga berlebihan salawatnya yang ada itu. Salatnya main-main, salawatnya salih teriak-teriak, itu nggak boleh, itu nggak beradab. Akhirnya salawat untuk mainan. Di sholat raweh contohnya teriak-teriak sholat, enggak.
Kita harus punya adab sama Rasulullah SAW. Ya, nggak boleh. Dulu sahabat Nabi itu nggak sholat jamaah, ya. Berapa menit lagi? 1 menit. Majam. Hah? 1 menit. Jaman. Kasih waktu berapa menit lagi? Sekitar Sebentar lagi, insya Allah. 20 menit lagi, insya Allah, Ustaz. Kalau Ustaz ini nanti kita bisa sediakan waktu untuk tanya jawab. Oke, 5 menit boleh. 10. Makasih, syukran. Jazakumullah khairan. Jadi ada itu, ini fakta di lapangan juga. Jadi jadi sebagian itu masuk Ramadan bukan dapat pahala, memang sebagian muslimin tidak dapat dosa. Ya, ada yang sholat tarawihnya untuk ajang balap-balapan. Itu kayaknya lucu-lucu. Akhirnya masuk on the spot atau apa begitu. Sholat tarawih terlama sama tercepat. Ini bulan yang agung kok jadi begitu-begitu aja. Nah, ini PR kita, ya. Jangan jadi sesuatu yang biasa-biasa aja. Harusnya Ramadan itu luar biasa walaupun terulang. Nah, terus itu kayak tadi, sholawatnya kayak kayak ambil ketawa, ambil pukul-pukul pundak temennya, mungkin cabut kopiah temennya di sebelahnya, sholat gak serius. Nah, ini ibadah bersolat bersubuh. Nanti ada yang sholawat joget, ya Allah, sholawat joget, senggol-senggol. Jangan, bersolawat penuh adab. Dulu sahabat Nabi, ya, yang dijamin masuk surga. Siapa namanya? Sahabat Nabi yang jamin masuk surga, dia temannya Hasan bin Sabit, jubirnya Nabi, ahli pantunnya Nabi. Kalau lo jual, gue beli. Ya, kalau orang musyrik nulis status menghina Nabi Muhammad, tulis di majalah-majalah. Kalau zaman sekarang, ya, jelek-jelek Nabi Muhammad tiap hari, hina Muhammad, nasabnya Nabi Muhammad, sikat langsung dibalas. Hari itu juga konten nama sahabat dengan syair pula, ahli syair. Sama siapa? Siapa? Sahabat Nabi itu? Satu lagi yang bisa jawab tak kasih buku ini. Nah, 100 hadis sahih pilihan. Siapa itu? Ada sahabat Nabi, juru bicara Nabi, 2, Hasan bin Sabit sama satunya. Dia itu udah nanti japri ya, cepet-cepetan. Yang jawab duluan, saya kasih. Dia ahli syairnya Nabi, orang Quraisy buat status ngejek Nabi di medsos kalau mungkin zaman dulu, langsung balas juga. Kan harus yang cepat ininya kan, sarapnya. Gitu. Kan sebagian orang ada yang lambat, kayak aneh lambat. ya, ada orang cepat. Ngomong gini jawab gini, ngomong gini jawab gini. Nah, itulah. Jadi Islam juga perlu orang-orang jubir gitu ya. Nah, ini walaupun istrinya minta cerai, padahal dijamin masuk surga. Dijamin masuk surganya itu karena dia itu ceramah di depan Nabi untuk membantai orang-orang musyrik. Mereka pakai kata-kata, kita pakai kata-kata juga. Nah, balas, cakep gitu. Karena alih-alih. Jadi menang terus kita. Nah, dia itu pas turun firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la apa? Surat Al-Hujurat ayat berapa itu? Tentang larangan mengangkat suara. Nah, wala tajhar lahu bil qawl kajahri ba'dikum ba'dha antah bata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, di situ. Jadi ada potongan ayatnya wala tajharul wala yajhar ba'dukum ala ba'd. Nah. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum ba'dha. Jangan mengangkat suara kepada Nabi seperti kamu ngobrol sama temanmu. Tong, sintong, kumaha damang mana? Teriak kamu di jalan, woi, sintong. Enggak boleh sama Rasulullah. Harus enggak boleh ngangkat suara. Kenapa? Karena di ayatnya itu ditutup antah batu a'malukum, amal kamu nanti hilang semua. Wa antum la tash'urun, kalian enggak ngerasa. Ngeri banget. Tahu-tahu dicek di ATM enggak ada isinya. Perasaan kemarin sih banyak.
Wah, kok hilang ini? Oh, apa dipinjam dulu sama banknya, dikembaliin. Nah, ini kaget aja kan tiba-tiba nggak ada. Oh, sahabat nih ketika ayat itu sampai kepada dia langsung nggak sholat jamaah. Nangis di rumah, nggak sholat jamaah. Nangis di rumah. Padahal sholat jamaah wajib. Makanya kata Nabi, si fulan, nggak saya sebut namanya kan tuh kuis tadi. Ya, si fulan mana? Si fulan mana kok nggak ada tuh ayah, iya, ayah nggak ada. Nabi itu memang kalau habis sholat jamaah ngadap makmum itu ngeliatin siapa-siapa yang sakit yang nggak ada. Nah, ternyata si fulan nggak ada yang tadi syairnya Nabi, juru bicaranya Nabi itu nggak ada. Kemana dia? Oh gini Rasulullah, kan viral sahabat tahu si fulan. Oh tuh nangis terus di rumah. Dia apa namanya? Kita kasih tahu. Ya, nangis dia Rasulullah di rumah. Nah, oh udah ada yang nyamperin, Masya Allah. Udah di rumah. Dia udah di rumah. Kata Nabi, kenapa? Oh gitu, dia gini Rasulullah. Dia merasa berdosa banget sudah angkat suara di depan. Padahal bukan itu maksud. Saking takutnya sahabat. Kata Nabi sebaliknya. Huwa min ahlil jannah. Dia itu justru penduduk surga. Niatnya takut masuk neraka malahan masuk surga. Nggak sholat jamaah tapi masuk surga. Makanya ada teka-teki. Siapakah sahabat Nabi nggak sholat jamaah justru masuk surga? Siapa? Ya, fulan itu tadi. Nah, ya, tapi bukan nggak sholat lima waktu ya. Jangan juga nanti alasannya, oh saya lagi nangis tadi, lagi menghayati firman Allah ini. Nggak sholat jamaah. Alasannya yang niru-niru siapa? Si fulan tadi. Dah, siapa? Sudah ada yang nyiapin belum? Yang kedua itu saya dipilih. Hah? Iya. Ada yang jawab sudah? Siapa? Hah? Iya, Thabit ibn Qais ibn Syammas. Nah, itu sahabat Nabi, dia nggak terlalu cakep orangnya. Makanya istrinya minta cerai. Ya Allah, kalau gimana coba? Padahal suaminya dijamin masuk surga tetap aja minta cerai ya. Yang kisahnya itu kata Rasulullah, anti mau balikin nggak mas kawinnya? Mau. Kata. Jadi minta cerai. Ya manusia, sahabat juga manusia. Atarudin alaihi hadiqatahu, mau balikin nggak kebunnya? Kan mas kawinnya kebun. Kayak juga ya. Hadirin ada yang mas kawinnya kebun ya? Hah? Nah, jadi mas kawinnya kebun kurma ini dibalikan lagi, udah akhirnya apa? Beliau suruh menceraikan. Oke, ala kulli hal. Itu ya, jadi sholawat jangan main-main. Itu sebenarnya intinya itu. Kemudian nanti pesannya supaya kita nggak rugi, pesan dari anak, untuk anak sendiri, kita nggak apa-apa buka-buka lagi tentang puasa ini ya, rukunnya, syaratnya, atau ceramah-ceramah tentang Ramadan atau baca buku kembali. Ya sekarang banyak ya di web atau apa baca sendiri. Nanti kalau nggak paham tanya ya, supaya kita dapat yang baru. Persis semua ilmu itu kayak Al-Quran. Kan puncaknya atau awal ilmu atau umu al-ulum ya, pusatnya ilmu itu Al-Quran. Itu aja kalau nggak diulang-ulang nggak bagus, kita lupa. Nah, sama ilmu yang lain juga, rumus fisika aja. Ya, lupa juga kalau nggak diulang. Betul, Pak dosen. Masih ingat rumusnya semua atau ada yang lupa? Ya alhamdulillah enggak, karena selalu dipakai. Oh. Kan dipakai terus. Ya, kalau nggak dipakai lupa juga. Semua ilmu. Nah, Quran lebih cepat lagi. Makanya Imam Bukhari itu bukan jago-jago gitu aja. Dia tuh dari kecil, memang dari kecil sudah suka menghafal sampai nanti usia 10 udah membenarkan ulama-ulama senior dalam masalah hadis. Dia itu kalau malam tidurnya dibagi. Bangun sekali bisa lebih dari dan malam itu bisa lebih dari 5 kali, 6 kali. Kenapa? Murojaah hadis. Kita kan cuma murojaah Quran atau murojaah apakah gitu. Jadi memang waktu dimanfaatkan semuanya untuk yang bermanfaat. Nah,
Seperti itu. Sama apa harus diulang-ulang. Abu Hurairah itu hafalannya kuat, Rasulullah doain, lupa juga pernah keliru dalam makna satu hadis. Ya namanya juga manusia seperti itu. Nah, jadi ulang itu pesannya supaya kita nggak rugi. Nah, supaya kita nggak merugi, kita membaca kembali, kan nggak mungkin kalau di sini jelasin Ramadan, rukun, syarat, ya, pembatal-pembatal puasa, nanti aja itu dengan ustadz yang lain. Zaman sekarang, zaman dulu, banyak yang penting loh. Contohnya ini ada pertanyaan, ibu-ibu, dia di bulan Ramadan mau dimasukkan satu alat ke bagian keperempuanannya. Kenapa? Karena mau bayi tabung, program bayi tabung. Jadi diambil dari laki-laki, suaminya ya, kemudian dimasukkan ke dalam bagian kewanitaannya itu. Kan masuk, ada sesuatu yang masuk. Bahkan sperma masuk. Batal nggak tuh biasanya. Dan itu terjadi. Dan mungkin ada 1, 2, 3, apa namanya. Ya yang bingung kan bukan cuma yang mau ngalami. Suaminya bingung, mertuanya bingung. Satu lagi, kira-kira gimana ini? Batal nggak puasa? Nah, itu udah dibahas sama para ulama. Ya. Apa namanya, Imam Nawawi sudah bahas itu. Jadi kalau masuk itu di apa namanya, karena alat atau jari dimasukkan, kayak dokter seringan, dokter dimasukkan jari atau alat itu, nah itu nggak membatalkan puasa. Terus sperma yang masuk kalau bukan dengan hubungan suami istri itu tadi, nggak membatalkan, kayak dengan alat dimasukkan dengan alat. Nah, jadi nggak juga harus mandi junub. Nah, jadi nggak apa-apa dibaca hal-hal tersebut. Ya ada aja sesuatu yang kita mungkin belum tahu atau ingin murojaah kembali. Yang sering banyak nanti pertanyaan, kalau ibu-ibu hamil sama nyusui gimana itu? Fidyah doang atau puasa dan fidyah. Ya minimal kalau kita udah tahu, ulama juga berselisih, kita bisa tenang. Ya terus bisa lebih dewasa menyikapi perbedaan hal tersebut. Tapi kita baca dulu, kita dengar. Nah, terus pesan juga ketika kita menuntut ilmu, utamakan adab. Karena kita niat menuntut ilmu itu supaya beradab. Nah, ini pesan untuk saya sendiri ya. Ketika kita belajar, banyak guru menuntut ilmu tambah pinter, bukan tambah sombong. Ya, rumus semua buah-buahan. Rata-rata ya, kayaknya. Semua buah-buahan itu kalau belum berisi gini, tung gitu. Mangga gitu ya, mangga. Mangga. Mangga kalau belum banyak isinya ku atas, kelapa juga ku atas, kayak gitu. Ya, ketika udah berisi semuanya merunduk. Padi juga gitu, aren juga gitu. Ya buah-buahannya kalau udah berisi gitu, tambah tawadu, tambah menghormati orang lain, tambah mencintai orang lainnya. Kenapa? Ilmunya menjadikan dia bermanfaat bagi orang lain, rahmat bagi yang lain. Karena memang niat ilmu itu supaya kita jadi bagus akhlaknya. Rasulullah suruh minta ilmu supaya akhlaknya jadi. Bukan tambah ilmu kok tambah garang, kasar, nilai-nilai puasanya nggak ada. Puasa kan melatih kita mencintai orang lain, ya, berakhlak baik. Harusnya keluar Ramadan akhlak kita tambah gemilang. Jadi rugi lah. Nah, sebetulnya bukan untuk puasa aja semua ibadah. Ya, ujungnya kita itu bermanfaat nggak bagi diri kita dan orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, itu ya. Sebelum Anda tutup ada faedah ya tentang Ramadan ini. Sedikit faedah. Jadi Ramadan itu banyak syariat-syariat Islam itu termasuk Ramadan, ya, puasa Ramadan, zakat. Nah, itu banyak dari syariat itu Idul Fitri, Idul Adha itu awalnya di tahun kedua Hijriah ya. Nah, jadi Nabi hijrah tahun pertama, kemudian tahun kedua itu. Nah, jadi tahun kedua Hijriah. Nabi itu Ramadan 9 kali, ya, 2 Hijriah pertama, terakhir 10 Hijriah. Nah, Nabi sebelum sempat masuk Ramadan berikutnya karena Rabiul Awal udah meninggal. Jadi puasa 9, nanti kata Bunda Aisyah, 1 kali aja yang 30 hari, sisanya 29 semua. Sampai diingat-ingat sama Bunda Aisyah. Insya Allah Bunda Aisyah itu nyatat tuh tadi.
Rasulullah lebaran sekian kali, yang 30 hari cuma sekali. Sisanya 29 semua. Masya Allah. Nyatet, memang Bunda Aisyah itu jago kedokteran juga dia. Jadi kata keponakannya, ini sudah agak santai ya, faidah aja. Kata para ulama, kalau setelah saya pelajaran itu fawaid. Nah, jadi kata keponakannya, Urwah bin Zubair, kita itu nggak bingung sama Aisyah itu. Bibitnya jago fikih, jago hadis, faraid, wah biasa aja. Kan biasalah, ya wajar lah. Bapaknya jago, semuanya dia belajar. Dan ini kok jago kedokteran. Ya kedokteran waktu itu tapi ya. Kenapa? Bingung kita kok bisa ya. Itu bingung Urwah bin Zubair lihat bibinya pinter gitu. Ya berarti waktunya dipakai untuk belajar. Ya. Kenapa dalam riwayat Aisyah itu kalau ada dokter datang ke Nabi catat dia belajar catat. Nah, jadi memang punya etos kerja ya, punya semangat, Masya Allah. Nah jadi itu ya. Kemudian masih ingat nggak Nabi pernah Idul Fitri sholat Lebaran ya, sholat itu bertepatan dengan hari Jumat. Nanti kalau hari Jumat bertepatan dengan hari Jumat itu boleh nggak sholat Jumat, kita sholat duhur aja di rumah boleh, seperti itu. Nah kemudian Nabi dalam hadis, tapi hadisnya ini lemah. Dalam hadis lemah itu Nabi sholat Lebaran, sholat Id bertepatan dengan hari Jumat. Itu di tahun keberapa? Di tahun keberapa coba? Di tahun keberapa? Nggak bisa kita ngelacak itu, susah. Tapi dengan sains bisa dilacak. Dengan ilmu falak, ilmu astronomi. Jadi Nabi berapa kali sholat Id di Madinah, berapa kali gerhana di Mekah, berapa kali gerhana di Madinah, itu bisa dikonfirmasi. Jadi sains ini rumus-rumus ya, kemudian alat itu bermanfaat untuk mengkonfirmasi kesahihan hadis. Kan orang-orang liberal mengatakan hadis itu buatan Imam Bukhari, ya apalagi orang orientalis. Hadis itu buatan Imam Malik, karang-karangan aja, sanad itu karang-karangan supaya terkesan ilmiah. Padahal dikonfirmasi dengan sains. Ya, jadi informasi data sejarah bahwa Nabi pernah lebaran di hari Jumat itu ada. Nah, tapi ada hadis dhaif katanya lebaran Idul Fitri. Padahal secara ilmu falak nggak ada Idul Fitri yang bertepatan dengan Jumat. Adanya data Idul Adha, itu pun sekali aja, tahun ke-8 Hijriah. Pas lebaran 8 Hijriah, itu ketemu Idul Fitri, Idul Adha. Jadi riwayat yang mengatakan Nabi pernah sholat Id dan sholat Idul Fitri dan sholat Jumat di satu hari yang sama, maksudnya bertemu, nah itu lemah. Kenapa? Riwayat yang sahih nggak disebutkan memang. Nah, Idul Fitri atau pokoknya hari raya dan hari Jumat itu aja hadis-hadis yang saya. Nah, ada hadis lemah mengatakan sholat Idul Fitri dan hari Jumat. Nah, dikonfirmasi dengan saya itu rawinya lama berarti hafalannya nggak bagus. Nah, justru yang yang ada justru Idul Adha dan itu pun cuma sekali. Terus lagi, ini kan membantah, mengatakan hadis-hadis yang diriwayatkan sama para ulama Imam Bukhari, Kutub Sittah itu bohong. Ya, memang ada di lemah nanti ya, memang. Tapi yang sahih harus kita ambil, yang hasan gitu. Nah, kemudian ada juga ini membantah semua tuduhan-tuduhan nggak benar terhadap hadis. Nah, contohnya ada fakta sejarah ketika Nabi di Madinah itu anaknya meninggal, namanya Ibrahim. Ketika anaknya meninggal, ya tahun berapa, hari apa itu bisa kelacak. Jadi fakta memang anaknya Nabi meninggal itu betul. Dan pas meninggal itu pas gerhana, itu bisa dilacak. Gerhana berapa kali di Madinah, tanggal berapa, hari apa, bisa dilacak. Nah, jadi itu makanya kita anjurkan teman-teman yang di ilmu umum tetap bertahan, tapi untuk khidmah kepada Islam ya. Nah, jadi sangat bermanfaat. Nah, ya kalau di dalam kalangan akademisi ada Syekh Al-Domi itu ya, dia membantah Ignaz Gulsihar. Nah, jadi itu perlu sarjana-sarjana Muslim juga. Nah, ala kulli hal itu juga faedah saja. Jadi insya Allah hadis-hadis itu tidak bertentangan dengan sains, atau sains itu juga bisa menjadi bagian untuk
mengkonfirmasi satu fakta, dan yang penting siapa yang menggunakannya, terus bagaimana kita menggunakannya. Nah, itu perlu bekal. Demikian dari Ana, salah dan khilafnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk Ana sendiri dan untuk ikhwan, akhwat semuanya. Mudah-mudahan kita diampuni dosa-dosanya, dimudahkan rezekinya, disampaikan ke Ramadan, bisa full untuk amal soleh sebisa mungkin, karena waktu Ramadan tentunya waktu emas, jangan sampai kita tersibukkan itu sesuatu yang kalah kepentingannya dari ibadah di bulan Ramadan nanti. Nah, barakallahu fikum, wallahu a'lam. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Allahu fiik. Terima kasih kepada jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz Hendri atas paparannya. Juga bisa memotivasi kita semua dalam menghadapi Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Masih belum jelas ya, sepertinya antara tanggal 22 dan 23 Maret. Nanti kita tunggu saja keputusan pemerintah terkait awal Ramadan. Silakan kepada hadirin jika ada yang perlu ditanyakan, yang hendak ditanyakan, boleh via chat atau boleh raise hand ya, raise hand kemudian langsung bertanya kepada Ustadz. Ya, waktu pertanyaan jawab mungkin sekitar 15 menit ya Ustadz ya. Oh ya, banyak itu 15 menit. 15, insya Allah, jika ada yang ditanyakan. Sambil menunggu pertanyaan dari hadirin atau audiens, saya mungkin bisa saya mulai dulu dengan pertanyaan sederhana dari saya, begitu ya, terkait dengan puasa ini. Kira-kira kalau menurut ulama dan Rasulullah beserta para sahabat, apakah mereka punya target gitu untuk berapa kali mengkhatamkan bacaan Al-Quran dalam Ramadan? Apakah unlimited gitu ya, unlimited tidak terbatas, atau dari sahabat sendiri apakah ada batasan maksimum begitu dalam menghabiskan bacaan Al-Quran gitu? Mungkin sekedar membuka terlebih dahulu, Ustaz. Masya Allah, jazakumullah khairan. Iya, sahabat itu memang mengenal, sahabat tabi'in sampai ke zaman kita. Memang bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Ya memang syahrul Ramadan, nah, unzila fil Quran. Nah, ya jadi bulannya Al-Quran. Jadi memang para salaf itu fokus kepada Quran, bukan berarti nggak cari makan ya, tapi memang fokus kepada Al-Quran. Tapi apakah mereka menghatamkan? Ya tergantung. Kalau di awal-awal puasa Ramadan tahun 2 Hijriah, Quran belum sempurna. Bahkan sebagian sahabat ada yang nggak dengar ayat ini, ada yang nggak dengar itu. Makanya ketika Nabi meninggal, para mujahidin yang menghafal banyak Al-Quran pada meninggal langsung dibukukan. Itu pas membukukan, Zaid itu terus nyari dari sini, dari sahabat ini surat ini, dari sahabat ini. Ada sebagian yang belum sampai atau belum nyatet. Nah, jadi tahun terus tapi secara umum ketika akhir-akhir Rasulullah wafat, Quran itu sudah lengkap. Ya, jadi tentunya Rasulullah mengkhatamkan Al-Quran. Rasulullah karena mau meninggal 2 kali di Ramadan. Nah, ya, jadi minimal sebenarnya kalau ditanya targetnya memang minimal kita itu 30 juz lah. Nah, tapi itu pun mohon maaf, bacaannya bukan bacaan untuk kejar target laporan. Ini bacaan kebut. Kan ada orang itu ya dapat jatah ini untuk kirim bacaan Quran. Bacanya cepet. Jadi bacaannya yang membuat kita khusyuk, tetap saja yang membuat kita khusyuk. Nanti ada ulama yang sekali duduk ya 6 jam itu bisa beberapa kali 30 juz. Ya tapi tetap saja
Ya walaupun dia sudah ulama ya, tetap saja yang lebih bagus ya kita baca sambil merenung, ya sambil memahami, karena Quran itu untuk tadabbur. Makanya Rasulullah secara umum ya, ini kalau di luar Ramadan jangan sampai kita itu khatam Quran kurang dari 3 hari. Nah, ya tapi bukan berarti nggak boleh dong kita, karena untuk jaga hafalan kita harus baca cepat, boleh. Tapi tetap harus ada bacaan yang kita di situ merenung. Karena Quran ini bukan untuk dihafal-hafal kayak nomor ATM gitu aja, ya. Untuk kita merenung. Makanya dulu sahabat kan katanya 1 ayat sampai nangis. Kita ini nggak nangis-nangis, ya. Atau nangisnya tuh apa namanya, tunggu apa namanya, kayak gaya, bukan gaya-gayaan. Wah, nangis yuk. Nangisnya pas di kunut witir di Ramadan, kayak ajang untuk nangis-nangisan. Ya, harusnya kalau bisa bukan sekedar nunggu kunut witir. Akhirnya bacaan kunut witirnya terlalu panjang dan lama, itu khilafus sunnah. Kunut witir itu pendek aja, doa standar gitu aja. Nggak usah kepanjangan gini, kayak kunut witirnya doanya sama dengan bacaan sholatnya. Itu juga bagi yang jadi imam, hendaknya nggak usah kepanjangan begitu. Apa namanya? Jadi kayak wajib nangis begitu lagi. Ya terserah sih. Yang tapi intinya kalau bisa jangan terlalu panjang, lama, standar aja. Nah, nanti kalau kita lihat imam di Masjidil Haram sih macam-macam juga, ada yang panjang, ada yang setengah, ada yang pendek banget, standar pendek banget. Ala kulli hal, tapi intinya kalau bisa kita itu menangis dengan Al-Qur'an itu. Kalau cepat begitu kan susah nangisnya. Nah, jadi intinya minimal kalau bisa kita 1 kali lah. Nah, lebih banyak lebih bagus, cuma tetap harus hadirkan hati. Hadirkan hati ketika kita membaca Al-Quran, karena Quran itu diturunkan untuk kita mentadaburinya, menghayatinya, akhirnya jadi energi untuk kita beramal amal soleh. Nah, ketika baca ayat surga, ketika baca ayat tentang neraka, ketika membaca ayat-ayat perjuangan, pengorbanan, ya kita harus semangat. Nah, Quran itu obat untuk hati kita. Jadi kalau salafus soleh memang setelah sahabat ya itu rata-rata banyak, ya ulama dulu setelah sahabat tabiin ke bawah itu khatamkannya bukan sekali 2 kali, ya. Jadi ada setiap hari 1 kali 30 juz. Jadi 30 hari ya 30 juz. Nanti ada yang dua apa namanya, 1 hari 2 kali khatam. Nah, ya tapi gini, tetap saja yang terbagus adalah siapa yang paling khusyuk, paling mentadaburinya. Nah, itu yang akan dapat pahala banyak. Ya, dapat mengucapkan hurufnya juga, ketika panjang pendeknya benar juga tetap dapat pahala. Cuma tetap yang lebih bagus, yang menghatamkan, yang bacaannya bagus, ya, kemudian menghayati, tidak terlalu cepat. Seperti itu. Nah, kemudian pesan Ana karena disinggung tentang baca Quran, ibu-ibu, bapak-bapak, ya, adik-adik, semangatlah baca Quran. Walaupun salah, tapi kalau salah jangan pakai speaker. Kalau saya habis isa katakanlah mau tadarus, nah, 1 jam atau setengah jam, kalau bisa sih nggak usah lah keras-keras. Nah, walaupun salah, kita tetap dapat pahala. Yang penting kita sudah sungguh-sungguh belajar. Kata Nabi, ya, waladhi yatata'ta wa huwa alaihi syaq falahu ajran. Orang yang terbata-bata, susah mengucapkan huruf Al-Quran, orang Sunda itu berat banget ngomong huruf za, jadinya ja terus, berat dia. Jajakumullah, sama-sama, jajakumullahu khairan. Za, posisi lidah pas, insya Allah keluarnya pas. Zaja atau jaza. Nah, ya kan ini nggak apa-apa. Jadi kita melatih. Tapi kalau udah belajar gitu lagi ya nggak apa-apa, dapat pahala. 2 lagi ya Rasulullah sebutkan, 2 pahalanya. Pahala belajar, ya, yang pertama karena adanya kita baca Quran, ada semangat itu, jatuh mental kita. Nah, karena rata-rata sebagian orang itu kalau nggak bisa nyerah. Kayak saya nggak bisa bengkel ya nyerah, nyuruh orang. Ya tapi
dalam Quran ini jangan nyerah. Anda nggak bisa terus. Dapat pahala loh. Belajar aja udah dapat pahala. Kata Nabi, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Sebaik kalian itu yang belajar. Disebut yang belajar dulu. Sebaik kalian itu yang belajar. Nah, karena memang belajar Quran itu nggak jadi kaya langsung hari itu kan. Tapi kalau belajar komputer, belajar mungkin bahasa Mandarin bisa buat kaya atau apa gitu. Ya tapi memang tantangannya besar. Tapi kalau orang beriman merasa ini penting. Lebih penting daripada ilmu-ilmu yang lain yang dipelajari. Jadi dapat pahala walaupun salah satu. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Karena kita nggak mungkin jadi pro, nggak mungkin juga bagus bacanya kalau nggak belajar dulu. Itu kayak disebut pertama itu ya motivasi. Jadi takut salah enggak, jangan takut salah. Baca aja. Baca juga terjemahannya. Kalau bisa ada pak gurunya atau ada yang dampinginya bisa ya betulkan. Nah, sama-sama belajar lah. Nah, makanya ada istilah mudarosah atau tadarus. Nah, itu untuk saling mengingatkan. Bukan sombong-sombongan, kamu masih satu juz nggak selesai-selesai. Saya ini udah 2 kali bolak-balik. Enggak, itu bisa ria nanti. Nauzubillah ya. Jadi ulama-ulama dalam kebaikan bukan ria, tapi untuk motivasi ya mungkin tidak apa-apa. Nah, Masya Allah. Baik Ustadz, afwan. Ini sudah banyak lumayan pertanyaan dari kolom chat ya. Dari mungkin kita mulai dulu dari Ummah Fatimah. Beliau bertanya ya, ada di kolom chat di sini, kalau bisa sambil dibaca juga. Jadi kalau sebelum sakit lumayan parah, hutang puasanya banyak gitu. Jadi hutang puasanya banyak dan baru bisa dicicil gitu ya. Qadarullah masih ada sisa hutang gitu. Lalu keburu datang tahun Ramadan tahun berikutnya mungkin ya. Jadi Ramadan tahun lalu itu banyak utang yang belum selesai begitu. Kemudian ada utang yang masih belum terbayar. Apakah boleh tahun depannya lagi? Maksudnya mungkin setelah Ramadan ya ada utang tahun lalu yang belum terbayar, apakah boleh dibayar di Ramadan setelah Ramadan tahun berikutnya? Kemudian jika qadarullah terlanjur meninggal begitu ya, apakah hutang puasanya bisa diganti fidyah oleh ahli waris begitu ya? Syukron barakallahu fiik. Mungkin sekalian ditanyakan karena kadang-kadang di masyarakat kita hutang puasa diganti puasa juga oleh ahli waris. Jadi apakah bisa hal tersebut ya selain diganti dengan fidyah di sini? Masih ada beberapa pertanyaan berikutnya nanti mungkin satu-satu saja dulu Ustadz ya. Ya, Ada beberapa. jadi gini, kalau karena sakit bukan karena hamil dan menyusui, kalau hamil dan menyusui sebagian ulama ya, sebagian ulama dari kalangan sahabat itu dari dulu udah beda pendapat sahabat ya, ada 6 pendapat. Nah, kalau dia karena hamil dan menyusui itu cukup bayar fidyah saja. Nah, itu pendapat sebetulnya kuat. Nah, jadi kalau Imam Ishaq ibn Rahawai dia boleh pilih ya, mau kalau mampu dia qadha, kalau enggak dia bayar fidyah saja. Tapi kalau karena sakit yang lain ya kayak malaria atau apa begitu ya, maka dia harus bayar. Dia harus bayar semampu dia. Fattaqullaha mastata'tum. Ini belum selesai nih, udah masuk Ramadan lagi, masih ada utang 30 hari atau 40 hari ya, nanti dibayar setelah Ramadan itu. Jadi begitu. Seandainya meninggal masih ada utangnya. Kalau karena uzur kemudian tiba-tiba dia belum sempat ya, itu enggak harus dibayarkan. Nah, ya ada orang sakit. Nah, ya akhirnya enggak puasa, ya enggak? Akhirnya enggak puasa. Belum sembuh mati. Belum sembuh mati. Gimana? Punya utang enggak? Enggak punya utang, orang belum sempat. Belum dapat kesempatan yang harus dibayar itu kalau dia nanti sudah sehat, santai-santai, nggak dibayar. Nah, ya, jadi itu untuk puasa. Nah, jadi kalau kita masih sanggup ya harus tetap dibayar puasa. Nah,
Tapi kalau kita udah tua atau sakit yang nggak mungkin sembuh, yaitu bayar fidyah. Tapi kalau karena hamil dan menyusui, masih pendapat ini cukup kuat, cukup bayar fidyah. Tapi kalau bukan tua atau sakit yang tidak mungkin sembuh, maka tetap dibayar. Kapan? Ya semampunya. Terus semampunya. Nah, dibayar seperti itu. Nah, kemudian, jadi walaupun masuk Ramadan berikutnya lagi, walaupun masuk, nanti sebagian ulama yang mengatakan ini, kalau dia telat-telat, santai-santai, sehingga masuk Ramadan berikutnya belum bayar utang, harus sambil bayar utang ya bayar fidyah. Sebagian ulama, ya, termasuk Syekh bin Baz. Nah, tapi wallahu a'lam, asalnya ya bayar utang aja, nggak usah bayar fidyah lagi. Nah, kalau udah bayar fidyah dan tobat, bayar fidyah, bayar qadha, nah, dan dia udah bertaubat betul-betul, ya udah, insya Allah nggak mesti. Kan kata para ulama, kalau disantui-santui sehingga masuk Ramadan berikutnya belum bayar tuh, hanya supaya jerak, ditambah dengan fidyah juga, bayar utang ya fidyah juga. Tapi nah, sebagian ulama mengatakan ya tidak perlu, karena nggak ada dalil yang untuk menunjukkan ke sana yang kuat. Tapi kalau mengikuti pendapat itu juga nggak apa-apa. Nah, tapi yang penting dibayar utangnya. Seperti itu. Baik Ustadz, jika keburu meninggal tadi fidyah oleh ahli waris berarti Ustadz ya? Kalau dia meninggalnya ya di puasa. Kalau dia dulu sakit malaria itu, udah sembuh, dia nggak bayar utang, mati, ya ahli warisnya bagi-bagi bayar utang, puasa. Ustadz, jazakallah khairan atas jawabannya. Semoga semoga yang bertanya bisa memahami jawaban dari Ustadz. Kemudian ada soal berikutnya dari saudara Lis. Kalau di hari Jumat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di hari Jumat, mana yang lebih utama, perbanyak sholawat atau membaca Al-Quran? Ya, jazakallahu khairan. Wabarakallahu fikum. Silakan Ustadz. Nah, dalam hadis diterangkan, kalau hari Jumat dianjurkan untuk memperbanyak sholawat. Nah, jadi di hari-hari yang lain juga sebetulnya diperintahkan untuk memperbanyak sholawat, sebagaimana diperintahkan memperbanyak baca Quran. Nah, di hari Jumat itu karena spesial. Nah, ini mau khususkan ibadah memperbanyak sholawat di hari Jumat. Nah, sendiri-sendiri gitu memang perintahkan. Jadi sebanyak mungkin kita bersalawat di hari Jumat. Nah, hadisnya sahih. Jadi lebih bagus memperbanyak sholawat. Tapi bacaan Quran yang kita sering lakukan, karena kita setiap hari harus 1 juz diingat-ingat, ya juz amma minimal setiap hari. Karena kalau juz amma diingat, yang lain ikut keingat. Jadi ada ada magnetnya gitu. Tapi kalau kita sehari nggak baca, itu yang lain juga ikut lupa. Tapi walaupun juz amma yang kita ulang-ulang, yang lain juga bukan terkadang itu Masya Allah. Jadi nggak mesti kita harus 30 juz terus setiap hari. Tapi ada 1 juz atau 2 juz terus yang kita ulang-ulang, itu udah keren. Nah, jadi kalau untuk hari Jumat, perbanyak sholawat. Nah, baca Quran juga. Wallahu a'lam. Ya, baik Ustadz. Ya berarti pada bulan Ramadan. Kalau pada bulan Ramadan nanti, Ustadz bagaimana ya? Ini ada kelanjutannya, mungkin saya terlewat tadi. Kalau pada bulan Ramadan di hari Jumat lebih utama sholawat ataukah membaca Al-Quran? Kalau konteksnya di bulan Ramadan, Ustadz? Konteksnya di bulan Ramadan, untuk bulan Ramadan itu umum. Syahrul Quran. Nah, umum. Nah, tapi kalau untuk yang perintah Jumat itu jelas Nabi merintahkan di hari Jumat. Jadi Jumat di bulan Ramadan ya sholawatnya juga pahalanya lebih luar biasa. Karena waktu Ramadan itu luar biasa. Nah, jadi sama aja. Cuma yang mungkin memang juga untuk Qurannya lebih dibanyakan. Jadi ini pertanyaan yang ini sebetulnya pertanyaan yang antara A dengan A+ gitu aja sebetulnya. Jadi seandainya teman-teman memperbanyak Qurannya juga nggak apa-apa. Karena ini antara mantap dengan mantap sekali itu aja. Nah, ya, seperti ini pertanyaan. Kalau pagi-pagi bagusnya zikir pagi atau baca Quran?
gitu kan? Ya zikir pagi dulu baru baca Quran. Karena kalau udah siang nggak zikir pagi nanti. Karena waktunya terlewat. Jadi ada ibadah-ibadah, kalau memang dianjurkannya di waktu tertentu, ya kita. Sekarang pertanyaannya, habis sholat, abdulnya kita istighfar, baca doa zikir habis sholat, atau baca Al-Fatihah, atau baca surat-surat yang lain? Habis sholat. Abdulnya apa? Ya zikir yang diajarkan Rasulullah habis sholat. Bukan langsung Al-Baqarah. Karena habis sholat, Rasulullah ajarkan ada zikir khusus. Gitu. Karena Quran itu yang umumnya. Sementara ketika kita mau ibadah tertentu yang sudah ada tempatnya di situ, ya pakai ibadah, doa atau zikir yang diperintahkan pada waktu itu yang waktunya di situ. Jangan Qurannya nanti yang ini malah nggak kita baca. Seperti itu. Nah itu kaidahnya. Kayak hari Jumat, perbanyak sholawat. Nah itu karena memang itu hari istimewa buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah jawab salam kita. Coba bayangin, kita ngucapin Assalamualaikum ya Rasulullah atau Assalamualaikum ya Nabiullah. Dan Muhammad jawab Waalaikumsalam. Kira-kira gimana gitu? Assalamualaikum Muhammad. Boleh juga kita kias-kiaskan. Nah, dari ini menunjukkan Nabi Muhammad hidup di alam kubur. Berarti kita boleh minta tolong Muhammad sampaikan ke Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala kasih saya jodoh. Nggak boleh. Beda. Makanya semangat kita mengkiaskan tuh tetap punya batasan, mengkias-kias itu. Ya, nanti kias-kias salah juga berbahaya. Contoh kecil. Nah, dulu itu ada kelompok Haruri ya. Kelompok Haruri itu punya nama Khawarij ya. Itu tuh pakai kias berlebih-lebihan ya. Akhirnya menentang sesuatu yang sabit, sesuatu yang udah mustaqir. Ya, kata dia sholat wajib nggak? Wajib. Puasa wajib? Wajib. Nah, terus kalau cewek haid di bulan Ramadan, puasa sama sholat penting mana? Penting sholat. Sholat nomor 2, habis itu puasa nomor berikutnya. Nah, kalau seandainya puasa aja diperintahkan di qadha, cewek-cewek yang haid di bulan Ramadan, wanita-wanita yang haid di bulan Ramadan diperintahkan untuk mengqadha kalau sudah nggak halangan. Ya, di luar Ramadan, qadha. Nah, sholat juga di qadha. Kenapa? Karena kalau pakai kias, puasa sama sholat bagus mana? Bagus sholat. Sholat amal pertama kali ditimbang. Rukun Islam nomor 2 setelah syahadatain. Akhirnya orang Khawarij punya fikih sendiri, ya, punya pendapat sendiri, saking merasa jago takwil ya. Akhirnya sesuatu yang udah sabit, jelas ijma sahabat ditabraknya. Dibilang sahabat bodoh-bodoh katanya, sampai dikafir-kafirkan sahabat. Nah itu bahaya juga. Menurut saya, ya masih banyak orang pemahaman seperti ini. Dia merasa profesor, merasa jago, ya sehingga menghantam sesuatu yang sudah sawabit tegas, sudah mujma, nah, dia pakai takwilan dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya. Nah itu sebetulnya pemikiran orang-orang Khawarij. Nah, nanti agak mirip-mirip orang Mu'tazilah, ya mentakwilkan Al-Quran berlebihan, akhirnya melakukan kekerasan kepada para ulama. Tapi karena resmi ya susah. Mu'tazilah memaksa semua ulama mengikuti pendapatnya, ada yang dibunuh, ada yang disiksa. Nah, itu ngeri juga ya, ternyata semuanya harus ada batasannya juga. Ya, semua. Nah, oke. Allahu a'lam. Baik Ustadz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa dipengerti oleh yang bertanya. Kemudian yang berikutnya dari ya saudara Sufyani ya. Ya, semoga saya tidak salah baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini langsung pertanyaan saja ya. Ketika kita sudah merencanakan menghantamkan Al-Quran di bulan Ramadan, umpamanya 2 kali, tapi prakteknya kok susah banget ngatur waktunya. Mungkin ada saran dari Ustadz kepada kita semua bagaimana mengatur waktu dalam menghatamkan bacaan Al-Quran di bulan Ramadan. Enggak. Nah, barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi harus betul itu, harus niat dan tanamkan sama keluarga. Panggil anak-anak, panggil suami, istri, semua rapat. Wahai keluarga, anak-anak kita bismillah. Harus khatam, berusaha khatam. Nah, 1 kali lah. Anak-anaknya dimotivasi semua. Itu jadi menanamkan kepada keluarga cinta Al-Quran. Jadi keluarga Qurani. Ya, jadi ayo memang kita punya target seperti ini. Bismillah.
Kenyataannya nanti sibuk ujung-ujungnya ya, ada sesuatu yang harus dikerjakan. Tapi kita berupaya semaksimal mungkin, ya insya Allah mudah-mudahan sudah jadi pahala. Tapi kalau alasannya sebetulnya ada waktu tapi males ya pahalanya enggak. Nah ini dikit. Sebetulnya bisa, tapi dia tidur atau santuy, bukan sesuatu yang darurat. Nah, tapi kalau udah ada niat, makanya niat itu penting sekali. Tanamkan itu. Nah, karena itu bagian dari kesuksesan. Ya, kalau dari awalnya udah nggak ada niat, nggak ada Ramadan gimana? Nggak ada lah. Udah nge-game aja, ngebis ini uang banyak kalau Ramadan travel penuh semua ini udah fokus nggak ada gitu apa namanya. Jadi fokus cari duit 10 hari terakhir nih orang-orang mau pulang kampung, mau silaturahim semua ini uang-uang doang nih. Nah, itu ya boleh aja karena baca Quran, cuma sayang kita masalah kita mau terus-terusan gitu sekali-kali cuti kayak bisa diusahain gimana, pernah seumur hidup 10 hari itu iktikaf, seumur hidup 2 kali Kak, itu sekali. Jangan mentang-mentang Ramadan nih sayang kan menolong orang juga mau pulang kampung, iya kan bisa ganti ya nama yang lain. Kita kapan ya sama keluarga ya untuk semangat untuk itikaf 10 hari terakhir contohnya, atau Ramadan lah uang kita kumpul sedekah sudah ada ya, tapi kalau memang kita harus bekerja berusaha sehingga kita ya gimana lagi udah insya Allah juga jadi ibadah. Fattaqullaha mastata'tum. Dulu ada sahabat Nabi, karena dulu puasa Ramadan ini faedah juga ya, puasa Ramadan itu kalau zaman dulu dari fajar sampai apa namanya terbenam matahari, cuma kalau pas maghrib belum buka puasa terus ketiduran, pas bangun nggak boleh makan, harus puasa lagi sampai besok terbenam matahari lagi. Nah, ada sahabat yang begitu pingsan pingsan ya pingsan. Nah, kenapa? Lapar. Kenapa? Karena dia kerja di kebun kurma. Jadi sama aja sahabat kayak kita, apalagi Asma. Ya, Asma bintu Abi Bakar, anak yang Bakar Siddiq, itu ngarit kalau kita itu. Mungkin kalau orang Jawa ngarit itu nggak? Cari rumput untuk kasih makan unta, bantu suaminya Zubair bin Awam. Biasa kerja semua perempuan di zaman. Ada yang ke pasar, ada yang buat kerajinan, istrinya Nabi. Nah, nah, Zainab pandai buat kerajinan tangan dijual di pasar. Nah, jadi semangat apa namanya kalau mau kita disibukkan tidak bisa lagi ya gimana lagi sudah Bismillah. Jadi ujung-ujungnya ini rumusnya udah ya, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sama kalian. Terus pesannya mah kalau udah berazam itu di dipraktekin, dipaksa jiwa itu ya, dipaksa jiwa ya. Contohnya 1 hari 1 lembar itu dipraktekkan betul-betul. Nah, kalau ngantuk wudhu dulu, paksa lagi. Soalnya kalau nggak dipaksa memang berat baca Quran itu. Nah, berat, nggak kayak nonton bola atau apa gitu ya, yang asik-asik ngobrol, gibah. Memang berat. Jadi wajar, namanya harus paksa, itu pesannya. Apa triknya paksa? Jadi kalau 1 hari 1 halaman atau 2 halaman, itu insya Allah bisa tercapai. Bukan 1 hari, habis sholat 5 waktu 2 halaman. Ya, nah itu kalau itu. Nah, terus syarat apanya juga, kiat-kiatnya beli buku untuk Ramadan, khataman Quran. Kalau nggak mau beli ya buat sendiri, garis-garis. Habis sholat ayat ini sampai ayat ini, lembar ini, halaman ini sampai halaman ini. Nah, itu untuk membantu kita untuk kontrol. Nah, kalau itu udah dilakukan, udah beli buku juga, bukunya bagus, semangat, yang pulpennya bagus, tetap males. Ya, udah udah upaya. Terus berdoa sama Allah, berlindung dari sifat malas. Allah itu doanya Nabi setiap mau salam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhal. Ya Allah, aku berlindung dari sifat malas dan lemas. Ya, malas dan lemas itu penyakit yang membuat kita nggak produktif dalam ibadah atau dalam dunia. Berdoa sama Allah tentang itu supaya dihilangkan. Nah, seperti itu. Itu juga kiat-kiatnya. Nah, wallahu a'lam. Baik Ustadz, mungkin ini pertanyaan terakhir, sudah mau jam 10 ya. Dari Ummu Zalfa,
Langsung pertanyaannya, untuk wanita yang lebih baik sholat tarawih di rumah, bagaimana jika di rumah tidak bisa khusyuk dan lebih bisa khusyuk di masjid? Mana yang terbaik? Syukran. Nah, Silakan. barakallahu fiik. Sebetulnya pertanyaan ini bukan untuk sholat tarawih. Untuk sholat 5 waktu sendiri itu, sholat 5 waktu itu lebih penting daripada sholat tarawih. Itu perempuan itu afdolnya di mana? Di rumah. Nah, itu yang pertama. Tapi seandainya mau ke masjid boleh? Boleh. Apalagi bisa lebih khusyuk di masjid. Nah, ya, memang kalau faktanya seperti itu, dia bisa lebih khusyuk di masjid, ya nggak apa-apa. Ke masjid bisa dikatakan lebih bagus juga bisa. Nah, bisa dikatakan. Tapi itu jangan dijadiin alasan terus menerus. Akhirnya kita nggak berupaya untuk menghadirkan khusyuk di rumah, karena rumah itu masjidnya perempuan. Rumah itu masjidnya perempuan. Ya, kalau untuk sholat, ya bukan berarti perempuan tidak boleh keluar rumah. Keluar rumah izin suami, ya, bekerja izin suami juga ya. Nah, terus kalau si istri mau ke masjid, laki-laki nggak boleh ngelarang selama tidak menimbulkan fitnah seperti itu. Jadi kalau memang bisa khusyuk ya nggak apa-apa ke masjid. Karena asalnya aja memang boleh perempuan sholat ke masjid. Tapi kalau betul faktanya nggak bisa khusyuk di rumah, ya nggak apa-apa. Ini sebenarnya bukan untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak juga. Karena sebagian ulama mengatakan abdulnya sholat tarawih sendiri-sendiri. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Sebagian ulama mengatakan abdulnya berjamaah, karena nanti ditulis seolah-olah sholat satu malam penuh. Nah, man koma Ramadan imanan ihtisaban. Nah, atau dalam riwayat lain, man koma Ramadan ma'al imam hatta yansharif. Siapa yang sholat Ramadan bersama imam sampai imamnya selesai. Itu riwayat yang menunjukkan sholat tarawih abdulnya berjamaah. Nah, tentunya itu untuk laki-laki sih. Sebagaimana abdulnya ke hadis-hadis yang umum yang mengatakan bahwa sholat berjamaah lebih abdul daripada sholat sendirian itu untuk laki-laki. Sebagian ulama mengatakan perempuan tetap abdulnya sholat sendirian. Ya, tapi bukan berarti nggak boleh sholat berjamaah. Sebagian mengatakan berjamaah juga abdul kalau sesama wanita. Nah, ya sekali lagi, kalau memang lebih khusyuk di masjid nggak apa-apa ke masjid, tapi tetap pesannya harus belajar mencari kekhusyuan di rumah. Karena rugi juga kalau kita nggak dapat kekhusyuan di rumah. Karena memang rumah itu tempat masjidnya perempuan. Dulu ada Ummu Humaid Al-Ansori, ya. Ummu Humaid Al-Ansori itu istrinya Abu Humaid Al-Ansori yang meriwayatkan hadis-hadis tentang sholat. Abu Humaid. Nah, itu ketika nanya tentang sholat 5 waktu, ya, kata Nabi, sholatmu di rumah lebih baik daripada di masjid, ya. Nah, sholat di rumah bagian dalam lebih bagus daripada rumah bagian tengah atau bagian luar. Makin tidak kelihatan orang makin bagus. Itu Ummu Humaid itu sampai seumur-umur tidak pernah ke masjid, saking menghayati di situ. Bukan berarti nggak boleh, ya boleh. Nah, tapi intinya tetap sanana kita, ya ibu-ibu, ya berusahalah mencari kekhusyuan. Nah, tetap dalam sholat nanti di rumah. Boleh ke masjid, nah berjamaah juga boleh. Apalagi seandainya khusyuk, tapi tetap harus belajar, berusaha mencari kekhusyuan. Apalagi nanti untuk sholat 5 waktu, yang itu masjidnya perempuan di rumah, harus berusaha menjadi kekhusyuan. Bisa nangis-nangis kan? Ya walau banyak utang, banyak nangis kan? Nanti kalau ada orang di samping kan malu. Ketahuan nih ngomong, ya Allah utang saya banyak. Tapi kan kalau sendirian, ya Allah utang saya banyak, nangis-nangis tidak apa-apa, Allah senang. Jadi bisa lebih khusyuk. Nah, seperti itu. Dan itu yang diinginkan dari Allah Subhanahu wa taala, kekhusyuan kita. Salat itu yang dicari khusyuknya kita supaya terimplementasi ketauhidan kita. Nah, barakallahu fikum. Masya Allah, itu yang bisa Anda jawab. Kemudian kita diberi lagi ilmu tambahan sama Allah Subhanahu wa taala, istiqomah. Kemudian kalau ada yang mau koreksi perkataan dan pernyataan anak, ahlan wa sahlan, karena kita memang tempatnya salah, jangan lupa. Sehat selalu, barokah usianya, keluarganya juga diberkahi Allah, hartanya. Demikian pula, Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan wa khairul jaza kepada Ustaz Henry
Waluyo Henry Waluyo Lensa atas pelajarannya sangat berharga pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sudah mencapai penghujung acara kita pada malam hari ini. Jangan lupa terkait dengan sayembaranya ya. Jadi saya share sedikit lagi mungkin jika terlupa ya kepada para hadirin di sini. Jika terlupa di sini maka ingat bahwa ada sayembara natulensi kajian ya. Yang akan dikumpulkan, yang wajib dikumpulkan paling lambat ya bagi yang ingin ikut gitu ya, paling lambat pada besok ya hari Ahad 12 Maret pukul 21 melalui kontak WhatsApp 0896 91118655 dengan format nama pekerjaan asal ya, contohnya adalah Yuda Pelajar Bandung. Dengan hadiah untuk notulensi terbaik insya Allah mendapatkan Rp200.000 dari panitia ya, insya Allah bisa cukup untuk makan 10 kali ini ya, Masya Allah 10 kali ya. Ya. Yang tadi yang jawab siapa? Yang jawab pertama? Ya, bagi partisipan yang tadi menjawab pertanyaan Ustadz, mungkin bisa langsung nanti kirim alamatnya, anak kirim bukunya. Priong, gratis ongkos kirim, gratis buku semuanya. Ini buku, nanti dihafalin ya. Masya Allah, saya stop share dulu. Ya, terima kasih Ustadz. Bagi tadi yang partisipan atau hadirin yang menjawab pertanyaan Ustadz, silakan mengirimkan alamat kepada Ustadz agar dikirimkan hadiah dari Ustadz ya, hadiah yang sangat berharga, insya Allah bisa berguna. Zaid ya, Sabit bin Qais yang pertama, Muhammad Jailani. Muhammad Jailani. Dari mana Muhammad Jailani? Muhammad Jailani dari mana ini? Jailani? Dari Bandung, Kak. Oh, Ahlu Bait. Acaranya kan dari sana ya. Insya Allah ya, nanti kirim alamatnya. Jadi kita kirim dari sini. Nah, barakallahu fiik. Jawabannya tadi apa Ustadz? Afan? Sabit bin Qais ibn Syammas. Said bin Qais. Sabit ibn Qais. Ya, Ibn Syammas. Ibn Syammas. Sabit ibn Qais ibn Syammas gitu Ustadz ya. Ya, Masya Allah. Antum nulis buku tentang dia luar biasa. Baik Ustadz. Ya, kita berarti dengan berakhirnya acara ini maka berakhir juga tugas dari saya selaku moderator. Saya kembalikan dulu kepada Saudara Ilham dari panitia jika ada yang ingin disampaikan. Silakan Ilham. Muhammad Ilham. Ya, baik. Terima kasih moderator Bapak Dewa dan juga yang menjelaskan, yang memberikan ilmu kepada kita, yaitu Ustadz Henry Lensa. Jazahullahu khaira. Untuk yang merasa menjawab pertanyaan Ustadz, silakan nanti menghubungi media sosialnya kita. Kalau bagus, menurut saya pribadi, bisa direct message ke Instagram ya. Barakallahu fikum. Demikian. Oh, ada yang nanya, Ustaz? Ya. Ya. Baik, ada usulan dari Ustadz. Jadi teman-teman yang merasa menjawab atau yang memiliki pertanyaan, langkah pertamanya adalah menghubungi media sosial kita, dan yang tadi saya sarankan adalah silakan teman-teman DM atau direct message Instagramnya Sabilul Ilmi. Baik teman-teman, semoga kajian yang telah teman-teman lewati ini bermanfaat bagi kita semuanya dan dapat diamalkan dan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian yang bisa kami berikan. Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Kurang dan salahnya kami memohon maaf. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan.
Wabillahi taufiq wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khaira. Dan kami tutup dengan ucapan assalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dipersilakan kalau ada teman-teman yang ingin live. Warahmatullahi wabarakatuh. Amin.